Halo teman-teman, salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Wahyu Gusti Perdana dengan NIM 2020-008154. Saya dari jurusan Manajemen Universitas Sarjana Yogyakarta Taman Siswa. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi perbandingan perusahaan. Perbandingan perusahaan yang akan saya bawakan di sini antara Adidas dan Puma. Yang pertama, profil Adidas. Adidas Salomo AG atau yang lebih dikenal dengan Adidas merupakan perusahaan yang memproduksi sepatu dan beberapa perlengkapan olahraga lain yang berpusat di Herzogenaurach, Jerman. Perusahaan ini pertama kali didirikan oleh Adolf Adi Dassler pada tanggal 18 Agustus 1949. Nama Adidas sendiri datang dari nama pendirinya. Produk Adidas pertama kali diluncurkan pada tahun 1950. Adidas mempunyai komitmen untuk memproduksi peralatan olahraga untuk beberapa atlet dalam olahraga pinggiran, seperti lompat jauh, yang atletnya bernama Dick Fosbury melompat dengan memakai sepatu buatan Adidas dalam final Piala Dunia tahun 1970-an. Pada saat Jerman mengalahkan Belanda pada partai akhir dengan kedudukan 2-1, pemain Jerman Franz Beckenbauer memakai Adidas pada saat acara penempatan. Yang kedua, pada tahun 1996, Adidas menjadi produsen bagi 6.000 atlet di 33 negara dalam Olimpiade. Atlet-atlet tersebut kemudian berhasil meraih 220 medali, termasuk 70 medali emas. Dengan hal tersebut, membuat penjualan produk Adidas semakin bertambah besar, 50%. Pada bulan Desember 1997, perusahaan ini mengakuisisi Salomon Group dengan merek TaylorMade, Mayfit, and Bonfire. Dengan hal tersebut, perusahaan ini kemudian berganti nama menjadi Adidas Salomon AG. Pada tahun 2000, dengan manajemen baru, perusahaan semakin berusaha untuk terus mengembangkan perusahaan dengan program bertumbuh dan efisiensi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan Adidas. Kelebihan Adidas yang pertama, harga lebih terjangkau. Salah satu keunggulan Adidas di sini harganya lebih terjangkau jika dibandingkan dengan sepatu lain seperti Nike dan Puma. Berdasarkan hasil review para pemakai Adidas, harga sepatu dengan brand ini lebih terjangkau dengan kualitas yang lebih baik pula. Jadi di sini kelebihan Adidas selain harga yang murah, untuk kualitas juga lebih baik daripada merek yang lainnya. Yang kedua, lebih funky and kreatif. Kelebihan lain yang dimiliki oleh Adidas adalah memiliki koleksi sneakers yang lebih funky and kreatif. Hal ini dikarenakan konsumen yang ditargetkan oleh Adidas adalah kaum milenial yang memiliki umur berkisar 18-25 tahun. Yang ketiga, kelebihan Adidas adalah lebih dulu menguasai pasar. Jika dilihat dari usia dan kejayaannya, maka Adidas hadir lebih dulu menguasai pasar. Adidas muncul terlebih dahulu pada tahun 1949, dengan Nike baru muncul pada tahun 1970-an. Saat itu Adidas telah menguasai pasar produk peralatan sepak bola. Jadi di sini Adidas lebih dulu memperkenalkan produknya daripada Nike dan merek-merek perlengkapan olahraga lainnya. Di samping kelebihan Adidas, ada pula kelemahan daripada Adidas. Yang pertama, teknologi masih tertinggal. Salah satu kekurangan sepatu Adidas adalah masih tertinggal dalam hal teknologi. Ketika sepatu Nike telah memiliki banyak teknologi, sepatu Adidas belum melakukan hal yang sama dan belum memiliki teknologi yang lebih mutakhir. Yang kedua, lebih mengutamakan desain. Kekurangan lain yang dimiliki oleh sepatu Adidas adalah lebih mengutamakan desain dibandingkan dengan kepentingan penggunanya. Meskipun demikian, hal ini sesuai dengan konsumen yang ditargetkan oleh Adidas. Di sini Nike memang berfokus dengan komponen dan kepentingan pengguna, tapi Adidas lebih fokus dengan desain dan produknya. Untuk kelemahan yang terakhir, perkembangan sedikit lambat.
Kekurangan selanjutnya yang dimiliki oleh Adidas adalah memiliki perkembangan yang relatif lambat. Hal ini bisa kita lihat dari teknologi yang digunakan dan kekhawatiran Adidas dalam menghadapi persaingan. Salah satu contoh bentuk kekhawatiran ini adalah dengan cara mengontrak David Beckham sebagai brand ambassador agar tidak diambil kompetitornya. Selanjutnya, di sini ada visi dan misi Adidas. Visi Adidas yang pertama adalah to be the global leader in the sporting goods industry with brand will and a passion for sport and a sporting lifestyle. Artinya di sini menjadi pemimpin global dalam industri barang olahraga dengan merek yang dibangun di atas semangat olahraga. Misi Adidas yang pertama adalah we are innovation and design leaders who seek to help athletes of all skill levels achieve peak performance with every product we bring to market. Yang artinya di sini memimpin inovasi dan desain yang membantu tingkat keahlian atlet dan mencapai kinerja puncak produk di pasar. Yang kedua, we are consumer focused and therefore we continuously improve the quality, look, feel, and image of your product and your organizational structure to match and exceed consumer expansion and provide them with the highest value. Artinya di sini adalah fokus pada konsumen dan meningkatkan kualitas, tampilan, nuansa, dan citra produk dan struktur organisasi yang sesuai dan melampaui harapan konsumen. Yang ketiga, we are global organization that is socially and environmentally responsible, that embraces creativity and diversity and is financially rewarding for your employees and shareholders. Artinya sini adalah organisasi global yang artinya sini adalah visi Adidas yang ketiga adalah menjadi organisasi global yang bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan. Misi yang terakhir adalah we are dedicated to consistently delivering outstanding financial result. Misi Adidas yang terakhir ini adalah berdedikasi secara konsisten dan memberikan hasil keuangan yang luar biasa. Oke, selanjutnya, di sini ada pula pesaingnya yaitu Puma. Profil dari Puma yang pertama adalah perusahaan internasional yang produksi sepatu olahraga serta perlengkapan olahraga lainnya. Perusahaan ini berbasis di Jerman dan didirikan oleh Rudolf Dieser. Rudolf adalah kakak dari Adolf Dieser, pendiri Adidas. Yang kedua, perusahaan ini dikenal dalam dunia sepak bola karena menjadi sponsor pemain sepak bola terkenal seperti Pele, Eusebio, Johan Cruyff, Enzo, Francescoli, Diego Maradona, Didier Deschamps, Lothar Matthaus, dan lainnya. Di Amerika Serikat, Puma terkenal dengan sepatu bola basket kulitnya yang diperkenalkan pada tahun 1968. Selain sepatu olahraga, Puma juga memproduksi sepatu dan pakaian olahraga yang dirancang oleh perancang busana seperti Lamin Couillet and Ami Gerbers. Sejak tahun 1996, Puma meningkatkan aktivitasnya di Amerika Serikat, seperti dengan pembelian 25% saham oleh Logo Atletik. Pada tahun 2007, Puma menjadi anak perusahaan dari PPR, yaitu sebuah perusahaan holding Prancis. Selanjutnya di sini juga ada kelebihan dan kekurangan Puma. Kelebihan dan kekurangan Puma. Kelebihannya Puma yang pertama adalah modal simple tetapi fantastis. Banyak orang yang sangat terkesan dengan produk-produk yang dikeluarkan oleh Puma, baik itu sepatu olahraga maupun beberapa elemen lainnya. Di sini banyak juga yang menilai produk Puma menawarkan desain yang sederhana dan tidak terlalu neko-neko. Salah satu alasannya, produk Puma yang juga fantastis
banyak desain yang cocok untuk digunakan sehari-hari, bukan hanya olahraga saja. Kelebihan yang kedua, kualitas ringan. Kelebihan yang satu ini tentunya menjadi hal yang sangat dipertimbangkan saat ingin membeli sepatu. Untuk sepatu merek Puma ini benar-benar memiliki kualitas yang bagus dan sangat ringan. Hal ini menjadi kelebihan yang sangat disukai banyak orang. Lebihnya lagi, sepatu olahraga yang memang harus mempunyai keringanan yang cukup, sehingga berolahraga semakin lebih menyenangkan. Dari dua kelebihan di sini dapat disimpulkan bahwa Adidas lebih mementingkan inovasi dan desain, sementara Puma lebih mementingkan kualitas daripada desain. Ya, kelebihan yang ketiga, harga yang terbilang cukup terjangkau. Dibanding merek terkenal lainnya, pesaing lainnya, Puma pastinya paling murah dengan model yang tidak murahan. Membeli sepatu baru secara rutin tentu tidak murah. Disinilah keuntungan memiliki sepatu Puma, karena Puma memiliki harga yang jauh lebih murah dibandingkan dengan merek lainnya. Selain kelebihan dari Puma, ada pula kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan Puma. Yang pertama, tidak memiliki banyak warna. Kekurangan yang pertama dari sepatu Puma ini adalah bahwa sepatu ini tidak memiliki banyak pilihan warna jika dibandingkan dengan merek kompetitor sejenisnya. Merek kompetitor sejenisnya seperti Nike, Reebok, dan Adidas. Perihal ini akan membuat Anda lebih mencari merek atau brand lain yang memiliki banyak pilihan warna. Warna yang tidak tahan lama. Selain memiliki kekurangan bahwa tidak banyak pilihan warna, kekurangan lainnya dari sepatu Puma ini, warna yang mudah luntur atau warna yang tidak tahan lama, akan membuat Anda menjadi kesal. Pasalnya, banyak review juga yang mengatakan bahwa hal ini, warna dari sepatu ini tidak awet. Jadi, pastikan Anda mencucinya dengan benar dan juga merawat dengan benar. Yang ketiga, sering terjadi produk pemalsuan. Saat ini, membeli sepatu tentunya Anda harus benar-benar teliti. Karena banyak oknum yang tidak bertanggung jawab akan membuat produk sepatu dengan brand bagus tapi palsu. Begitu dengan merek Puma ini. Sering terjadinya pemalsuan produk sepatu yang dilakukan para pedagang yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya di sini adalah ada visi dan misi Puma. Pada tahun 2013, CEO Puma, John Golden, memperkenalkan pernyataan misi baru Puma. Misinya di sini berisi untuk menjadi merek olahraga tercepat di dunia. Misi perusahaan ini tidak hanya mencerminkan brand positioning baru Puma, menjadikan selamanya cepat, juga berfungsi sebagai prinsip bagi perusahaannya. Pernyataan ini dinyatakan melalui semua tindakan dan keputusan. Tujuan kami adalah untuk menjadi cepat di bereaksi terhadap tren baru, cepat dalam membawa inovasi baru ke pasar, cepat dalam pengambilan keputusan, dan cepat dalam menyelesaikan masalah bagi mitra kami. Di sini ada analisis perbandingan persaingan Adidas dan Puma. Di sini ada hal menarik antara perbandingan persaingan antara Adidas dan Puma. Adidas dan Puma, CEO atau pemilik dari perusahaan tersebut ternyata berupa saudara, adik dan kakak. Rivalitas Adidas dan Puma ini selalu diturunkan dan nyaris tak pernah ada yang bisa mendamaikan kedua bersaudara Dassler, bahkan hingga mereka meninggal dunia. Namun, pertikaian ini juga mendorong kedua perusahaan berkembang dengan pesat. Setiap kali Adidas melakukan terobosan besar, maka Puma pun akan mencoba mengejar. Demikian pula sebaliknya. Jika penjualan Puma meningkat, maka Adidas akan mencoba inovasi baru. Nah, ternyata ada hal unik di dalam ini antara persaingan Adidas dan Puma, maka akan semakin termotivasi dan akan semakin terus mencoba inovasi baru untuk mengejar pesaingnya atau kompetitornya sendiri. Namun, keberuntungan menghampiri Adidas pada 1994. Rudolf bertikai dengan pelatih tim nasional Jerman. Kala itu masih Jerman Barat. Sehingga Adidas memiliki kesempatan untuk menyuplai timnas mereka dengan peralatan dan kaos tim.
Lalu, tanpa disangka-sangka, Jerman yang kala itu belum menjadi kekuatan sepak bola, mampu menundukkan tim Eropa. Hungaria, Adi Dassler pun muncul nyaris di semua halaman utama koran. Demikian pula dengan sepatu hitam bergaris putih, tiga yang dikenalkan seluruh pemain kerap tampil di berbagai media. Sejak saat itu, Adolf mendapatkan tawaran dari berbagai belahan dunia untuk menjual sepatu Adidas di negara mereka. Perusahaan milik Adolf pun mendunia, butuh belasan tahun bagi Rudolf untuk menyamai kesuksesan saudaranya di level internasional. Baik Adidas dan Puma kini telah menjadi merek ternama di dunia, namun perselisihan antar keduanya baru diselesaikan pada tahun 2009, yaitu melalui satu pertandingan sepak bola. Para pegawai Adidas dan Puma berlaga dalam pertandingan persahabatan yang menandai gencatan senjata antar keduanya. Adidas dan Puma sendiri tetap mempertahankan kantor pusat mereka di kota Herzogenaurach, Jerman. Bagi kedua perusahaan, kota kecil tersebut memiliki sebuah nilai historis yang tak tergantikan. Sebuah sejarah tentang pertikaian dua bersaudara yang melambungkan nama Adidas dan Puma. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk kritik dan saran, saya terima dengan sebaik-baiknya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Salam dan bahagia.